Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnomo, mahasiswa Universitas Siber Asia, kelas IF 401. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Optimalisasi Penggunaan Router untuk Komunikasi Data. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengajar yaitu Ibu Lia Dawinta SSM Hum yang mana telah memberikan arahan kepada saya sehingga tugas pada kesempatan ini saya bisa selesaikan dengan baik. Untuk materi presentasi ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat konsep dasar router dan fungsi utama, yang kelima optimalisasi performa yaitu routing efisien, yang keenam optimalisasi performa yaitu quality of service, yang ketujuh peningkatan keamanan melalui router, dan yang kedelapan efisiensi dan redundansi yaitu segmentasi dan load balancing. Dan yang kesembilan yaitu kesimpulan. Untuk pendahuluan sendiri, yang pertama, router krusial dalam mengarahkan paket data antar jaringan, yaitu kinerja router seringkali tidak optimal akibat konfigurasi kurang tepat, pemilihan perangkat tidak sesuai, atau manajemen lalu lintas yang buruk. Untuk tujuan pembuatan karya ilmiah ini yaitu mengidentifikasi strategi dan teknik terbaik untuk mengoptimalkan kinerja router. Yang berikutnya itu manfaatnya optimalisasi, meningkatkan throughput, mengurangi latensi, dan memastikan keamanan data. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu rumusan masalahnya bagaimana strategi dan teknik dan dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan router guna meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan komunikasi data dalam lingkungan jaringan yang dinamis. Berikutnya, untuk tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi dan menganalisis teknik konfigurasi dan fitur router untuk peningkatan kinerja komunikasi data, mengevaluasi efektivitas implementasi teknik optimasi router dalam skenario jaringan berbeda. Berikutnya, untuk memberikan panduan praktis untuk mengelola dan memelihara router agar optimal. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan studi literatur komprehensif dan analisis deskriptif. Studi literatur komprehensif yaitu pengumpulan data dari jurnal ilmiah, buku teks, publikasi, konferensi, standar teknis atau RFC, dan dokumentasi vendor, yaitu Cisco, Juniper, dan MikroTik. Untuk kata kuncinya yaitu router optimization, network performance, key OS configuration, dynamic routing protocol, network security with routers, VLAN segmentation, dan load balancing. Untuk analisis deskriptif komparatif yaitu menguraikan teknik optimasi router berupa prinsip kerja, kelebihan, kekurangan, dan skenario. Berikutnya yaitu membandingkan efektivitas teknik berdasarkan kinerja berupa throughput, latensi, jitter, paket loss, serta kompleksitas implementasi dan relevansi. Untuk konsep dasar router dan fungsi utama, yaitu routing dinamis versus statis. Statis yaitu sederhana, minimal overhead, cocok untuk jaringan kecil. Sedangkan dinamis atau OSPF yaitu EIGRP, unggul untuk jaringan menengah sampai besar, konfigurasi cepat, dan efisien. Untuk optimalisasi tabel routing yaitu route summarization dan supernetting mengurangi entry, mempercepat pencarian dan mengurangi beban CPU. Fast reroute atau FRR meminimalkan downtime dengan beralih cepat ke jalur alternatif saat link gagal. Untuk optimalisasi performa bagian routing efisien yaitu router perangkat layer 3 pada model OSI yang meneruskan paket berdasarkan alamat IP.
Fungsi utama yaitu routing menentukan jalur terbaik pengiriman paket data statis atau dinamis. Paket forwarding yaitu meneruskan paket data berdasarkan tabel routing, address translation atau NAT, mengkonversi IP privat ke IP publik. Untuk keamanan sendiri, fitur seperti akses control list atau ACL dan firewall. Untuk optimali performa bagian quality of service, yaitu QoS memberikan prioritas pada jenis lalu lintas tertentu, misalnya VoIP dan video conference. Teknik QoS yaitu klasifikasi dan penandaan, mengidentifikasi dan menandai paket data berdasarkan jenis atau prioritas, misalnya DSCP. Berikutnya mekanisme antrean yaitu mengatur antrean paket berdasarkan prioritas, misalnya LLQ, CBWFQ, dan penghindaran kongesti yaitu mencegah kongesti proaktif, misalnya RRID atau WRIAD. Penting untuk aplikasi sensitif latensi dan jitter. Untuk peningkatan keamanan router melalui router yaitu router adalah garis pertahanan pertama dan terakhir jaringan. Strategi keamanan yaitu akses control list yaitu ACL memfilter lalu lintas berdasarkan kriteria tertentu berupa IP, port, dan protokol. Berikutnya firewall stateful inspection yaitu melacak status koneksi, memblokir lalu lintas yang tidak diminta dari luar. Berikutnya virtual private network yaitu VPN membuat terowongan aman melalui jaringan publik mengenkripsi data. Berikutnya yaitu pengerasan router atau router hardening. Menonaktifkan layanan tidak perlu mengubah kredensial default SSH untuk akses aman logging aktivitas. Untuk efisiensi dan redundansi, segmentasi dan load balancing. Segmentasi jaringan VLAN yaitu membagi jaringan menjadi sub-jaringan logis, meningkatkan keamanan atau membatasi akses dan kinerja, mengurangi lalu lintas broadcast. Berikutnya menggunakan load balancing yaitu mendistribusikan lalu lintas jaringan secara merata ke beberapa jalur atau perangkat, mencegah bottleneck dan meningkatkan ketersediaan layanan. Kesimpulan dari karya ilmiah yang kami buat yaitu pertama optimalisasi router fundamental untuk efisiensi, keandalan, dan keamanan komunikasi data. Berikutnya strategi kunci yang diterapkan yaitu pemilihan dan konfigurasi protokol routing efisien atau OSPF atau IGRP dan router summarization. Berikutnya implementasi QoS yaitu merupakan berupa klasifikasi antrean penghindaran kongesti untuk prioritasi lalu lintas kritis. Berikutnya peningkatan keamanan melalui ACL, stateful firewall, VPN, dan router hardening. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.